Belakangan ini, sebenarnya sudah lama juga sih, kita mendengar gosip bahwa sekarang ada metode kristenisasi dengan meniru-niru agama Islam. Tetapi rupanya gosip itu berasal dari orang yang kurang paham sejarah tentang agama. Yang dimaksud sebenarnya adalah, aliran Kristen Ortodoks Syria atau Suriah, sudah ada sejak abad 5 Masehi. Lebih tua dibanding agama Islam yang lahir pada abad 6 Masehi. Jadi, bukan Kristen Ortodoks yang meniru Islam. Bahkan, malah ada sebagian kalangan yang mungkin menganggap sebaliknya. Asal-usul dan pembentukan Kristen Ortodoks Syria. Gereja Ortodoks Syria menelusuri asal-usulnya langsung ke pelayanan Rasul Petrus di kota Antiokhia, yang sekarang adalah di Turki, pada abad pertama. Antiokhia adalah salah satu pusat Kristen paling awal, dan menjadi salah satu dari 5 patriarkat utama gereja, yaitu Roma, Konstantinopel, Alexandria, dan Yerusalem. Gereja ini menggunakan bahasa Suryani, suatu bentuk bahasa Aram, yaitu bahasa yang digunakan Yesus dalam liturgi dan tradisi mereka, dan bahasa ini menjadi ciri khas utama identitas gereja. Pada konsili Efesus, ajaran Nestorius yang membedakan secara tajam antara kodrat manusiawi dan ilahi. Gereja Syria mendukung hasil konsili ini, dan ini mengokohkan hubungan mereka dengan gereja Ortodoks lain yang mendukung doktrin ini. Gereja Ortodoks Syria menolak keputusan konsili Kalsedon, yang mendukung doktrin dua kodrat Kristus, yaitu ilahi dan manusia, dalam satu pribadi yang sama. Mereka berpegang pada ajaran miapsitisme, yang menegaskan kesatuan kodrat ilahi dan manusia Kristus dalam satu kodrat yang tidak terpisahkan. Penolakan terhadap konsili Kalsedon memisahkan mereka dari gereja Ortodoks dan Katolik Roma. KOS, atau Kristen Ortodoks Syria, merupakan salah satu sekte aliran Kristen yang ajarannya begitu persis dengan Islam. Mulai dari cara menggunakan peci, atau kopiah, baju koko, sajadah, sampai jilbab. Sekilas terlihat sama dan mirip, apalagi terlebih lagi dalam tata cara peribadatannya. Ajaran Kristen Ortodoks Syria juga mengenal sholat, namun dengan 7 waktu, yaitu Sa'atul Awal, atau subuh, Sa'atut Salis, atau duha, Sa'atut Sadis, atau zuhur, Sa'atut Tis'ah, atau asar, Sa'atul Ghurub, atau maghrib, Sa'atun Naum, atau isya, Sa'atul Lail, atau sholat tengah malam atau tahajud. Selain tentang sholat, Kristen Ortodoks Syria juga memiliki pokok-pokok syariat yang mirip sekali dengan Islam, misalnya 1. Kristen Ortodoks Syria berpuasa selama 40 hari, yang disebut Syaumil Kabir, yang mirip dengan puasa Ramadan. 2. Kristen Ortodoks Syria memiliki puasa sunnah pada hari Rabu dan Jumat, mirip dengan puasa sunnah Senin dan Kamis. 3. Kristen Ortodoks Syria mewajibkan kepada jamaahnya berzakat 10% dari penghasilan kotor atau bruto. 4. Kalangan perempuan Kristen Ortodoks Syria juga diwajibkan untuk mengenakan jilbab dan jubah, yang menutup aurat hingga ke mata kaki. 5. Pengajian Kristen Ortodoks Syria juga sering menggunakan tikar atau karpet, layaknya umat Islam yang sering mengadakan pengajian dengan hal yang sama. 6. Mengadakan acara musabakoh tilawatil Injil dengan menggunakan Alkitab yang berbahasa Arab. 7. Mengadakan acara rawi dan selawatan ala Kristen Ortodoks Syria, ini mirip seperti apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. 8. Mengadakan acara nasyid, bahkan sekarang sudah ada nasyid, yaitu Amin al-Barokah, dan kasidah Kristen, dengan lirik yang mengandung ajaran Kristen dengan bahasa Arab. Kemudian Kristen Ortodoks Syria tidak memakai 12 syahadat iman rasuli umat Kristen. Tapi, sebagai gantinya, mereka memakai istilah Hanun al-Iman al-Muqaddas. Penggunaan istilah-istilah Islam sangat sering kita dijumpai, seperti Sayyidina Isa al-Masih untuk penyebutan Yesus. Mereka juga memakai Injil yang berbahasa Arab, atau Alkitab al-Muqaddas. Sholat mereka ada juga rukuk dan sujud. Bedanya, bila kaum muslimin diwajibkan sholat 5 kali sehari, penganut Kristen Ortodoks Syria lebih banyak lagi,
yaitu 7 kali sehari setiap 3 jam, dan masing-masing 2 rakaat. Di antara kedua agama, Islam dan Kristen Ortodoks Syria, memang mempunyai kesamaan sejarah, etnis serumpun, dan kultur budaya. Adanya pan-Arabisme di Timur Tengah, misalnya, ternyata bukan ansij milik kalangan Muslim. Pemeluk Kristen Ortodoks Syria pun turut memiliki pan-Arabisme itu. Salah satunya adalah, kalangan Kristen Ortodoks Syria turut menyesalkan sikap Israel yang hingga sekarang ini ngotot menduduki jalur Gaza, milik penduduk Palestina. Menurut Profesor Dr. Nurcholis Majid, agama Nasrani itu makin klasik makin banyak kemiripannya dengan Islam. Aliran Kristen Ortodoks Syria itu justru lebih murni ketimbang Kristen yang berkembang di Barat sekarang ini. Sementara Jalaluddin Rahmat tidak merasa kaget terhadap adanya banyak kesamaan antara Islam dengan Kristen Ortodoks Syria. Pada zaman dulu, orang-orang Islam di Yordania, Syria, dan Lebanon hidup berdampingan dengan orang-orang Kristen yang dikenal dengan Kristen Maronit. Mereka melakukan tata cara peribadatan yang hampir mirip dengan cara beribadah umat Islam. Nah, mau mengakui secara gentleman atas bukti dan fakta sejarah ini, yaitu memerlukan kelapang dadaan kita. Bagi saya, mengakuinya tidak lantas bermakna dan berdampak atas sakralitas agama saya sendiri. Wong memang begitu adanya kok. Tapi lain halnya bagi yang sudah terdoktrinasi, dan yang menutup mata atas fakta. Jadi, bila kita pahami urutan sejarah, budaya, dan ajaran pokok agama, kita bisa proporsional dalam menempatkan siapa yang meniru siapa. Sejatinya, penempatan seperti itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena perkara budaya itu menembus lintas iman. Mengapa kita lebih suka mencari perbedaan? Dan mengapa kita tidak mencari kesamaan saja? Maka, alih-alih mau mewanti umat dengan cara agar tidak berlaku tasyabuh, dengan cara merasa khawatir dan menuduh ada agama baru, yang memiliki ritual ibadah yang mirip dengan Islam, dengan fakta dan bukti sejarah yang tersaji tadi, itu malah jadi bumerang. Bila ada kemiripan dan kesamaan, tidak lantas bermakna bahwa itu merupakan ancaman dan gangguan bagi Islam sendiri. Bahwa kita khawatir umat terjebak praktik tasyabuh, itu menjadi tanggung jawab kita untuk memilah dan memberikan pencerahan. Tapi, pencerahan itu disampaikan dengan cara yang cerdas, berbasis bukti dan fakta. Bukan hanya bermodal katanya. Apalagi hanya sekadar berbagi broadcast di WhatsApp grup tanpa dikomparasi dengan sumber dan referensi yang kuat. Mengapa kehati-hatian itu penting bagi kita, yang notabene adalah kalangan terdidik? Karena penjelasan dengan cara konyol, Kristen Ortodoks Syria dianggap menyerupai Islam dan karenanya merasa khawatir dan terancam, itu bisa mendegradasi kecendekiaan kita. Bisa jadi, bila belakangan ini marak nyinyiran atas agama yang selama ini kita yakini, yaitu sebagai sesuatu yang luhur dan mulia, adalah karena pembelaan kita atas agama yang kita lakukan dengan cara yang konyol. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.